Ketika arsip elektronik mulai banyak dipakai di lembaga, maka mulai ada kesulitan karena perbedaan karakteristik yang mendasar antara arsip konvensional dengan arsip elektronik, yaitu antara lain sifatnya yang elektronik itu lebih intangible atau tidak ada fisiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu dengan saya Usman. Saya akan coba menjelaskan apa itu konsep continuum record. Continuum record adalah salah satu konsep yang digunakan di pengelolaan kearsipan, terutama arsip elektronik. Seperti apa penjelasannya? Mari kita lihat. Continuum record adalah salah satu prinsip yang digunakan di pengelolaan kearsipan, terutama arsip yang bersifat elektronik. Konsep daur hidup arsip seakan kurang sesuai dengan konsep arsip elektronik karena tidak ada lagi arsip yang perlu dimusnahkan secara fisik. Arsiparis di berbagai dunia pada waktu itu mulai berusaha mencari keras bagaimana pendekatan arsip yang lebih sesuai dengan pengelolaan arsip elektronik. Salah satu konsep yang dikemukakan adalah records continuum atau continuum record. Definisi record continuum model yang disebut dalam Australian Record Management Standard yang mengacu pada suatu pedoman yang konsisten dan koheren terhadap proses manajemen arsip sejak penciptaan arsip dinamis dan sebelum penciptaannya dalam desain sistem tata arsip dinamis sampai pada preservasi dan pemanfaatan arsip dinamis sebagai arsip statis. Konsep record continuum itu menginginkan adanya integrasi antara pengelolaan arsip, baik itu yang arsip dinamis maupun arsip yang statis. Tidak ada lagi perbedaan antara arsip dinamis dan arsip statis sehingga melebur dalam satu satuan, sehingga disebut sebagai continuum record. Baik, kalau kita perhatikan di continuum record itu memiliki 4 lingkaran besar. Jadi mulai dari lingkaran yang kecil yang di dalam, kemudian dia melebar terus keluar sehingga menghasilkan beberapa ruang. Kalau kita lihat di gambar, itu dari yang paling kecil itu ada create, kemudian ke link paling berikutnya adalah capture, lingkaran berikutnya ada organize, dan yang lingkaran berikutnya ada pluralize. Nah, itu kalau misalnya saya coba jelaskan, dokumen itu dimulai ketika dia masih di penciptaan atau di bulatan yang create. Kemudian kalau kita perhatikan di pembuat create itu sama dengan pembuatan dokumen. Kemudian lingkaran berikutnya kita ada yang namanya lingkaran capture, atau kalau misalnya di istilah bahasa Indonesia itu adalah penambahan informasi, dan yang ketiga itu adalah penataan memori atau organize. Dan yang lingkaran yang paling luar itu adalah pluralize atau disebut sebagai pluralisasi memori. Jadi kalau yang pertama, itu dokumen dikeluarkan oleh badan atau perorangan yang merupakan arsip dinamis dibuat sebagai bagian proses komunikasi kegiatan dalam sebuah badan korporasi. Misalnya melalui email, perangkat lunak manajemen kearsipan, atau aplikasi perangkat lunak lainnya. Atau sehingga apapun yang diciptakan oleh badan atau organisasi menghasilkan di lingkaran yang pertama yang kita sebut penciptaan atau create. Kemudian di lingkaran yang kedua, dokumen tersebut melebar manfaatnya karena dokumen yang telah dibuat tadi telah diterima oleh sebuah badan atau lembaga lainnya yang kemudian diberi metadata atau cantuman metadata tentang dokumen tersebut, termasuk bagaimana dokumen tersebut dikaitkan dengan dokumen yang lain, sehingga yang tadinya dokumen itu berdiri sendiri, kemudian dia bertemu dengan dokumen-dokumen yang lainnya yang mungkin juga punya hubungan. Di lingkaran yang kedua ini, di lingkaran yang capture ini, para dokumen-dokumen lain yang tadinya berdiri sendiri jadi satu kesatuan dengan dokumen-dokumen yang lain. Dan yang ketiga, di lingkaran organize, kalau kita perhatikan, itu adalah dokumen tersebut, dokumen yang tadi mulai berkumpul, yang nggak cuma sendirian tadi, kemudian dokumen menjadi bagian sistem formal. Dokumen menjadi bagian sistem formal, simpan dan temu kembali, yang kemudian membentuk memori bersama dari sebuah badan korporasi. Sehingga dimulai dari create yang mulai kecil, kemudian bertambah dengan dokumen yang lain atau arsip yang lain, berkumpul jadi lebih dari satu, kemudian di lingkup yang lebih besar lagi, di lingkup organisasi, itu makin banyak dokumen yang berkumpul, membentuk memori bersama sebuah badan korporasi. Nah, kemudian di lingkaran yang paling luar atau di lingkaran pluralisasi memori, dokumen tertentu yang diperlukan untuk pertanggungjawaban ke masyarakat, misalnya undang-undang dokumen atau bentuk lain memori kolektif menjadi bagian sistem kearsipan yang lebih besar yang mencakup dokumen dari badan korporasi lainnya. Jadi kalau di lingkaran yang ketiga itu hanya fokus pada sebuah badan korporasi, artinya hanya satu. Tapi begitu di pluralisasi, maka dokumen tersebut sudah bergabung dengan dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh pihak yang lain, baik itu negara maupun baik itu organisasi yang lain, membentuk suatu memori kolektif yang ada di masyarakat. Jadi lebih luas lagi. Jadi misalnya kalau satu dokumen itu ternyata ada undang-undang yang terkait dengannya, maka
dokumen tersebut berhubungan dengan undang-undang tersebut, dengan dokumen-dokumen dari perusahaan lain atau organisasi lain, membentuk memori kolektif bersama yang di lingkupnya lebih besar. Kalau saya simpulkan, continuum record ini melihat bagaimana sebuah dokumen itu dari yang entitas yang tersendiri, yang di lingkaran yang paling kecil di-create, kemudian dia mulai bertemu dengan arsip-arsip lainnya, kemudian bertemu dengan sama bidangnya dan lain sebagainya, sehingga membentuk lingkaran yang kedua, di-capture. Jadi yang di-capture itu mulai membentuk berkas-berkas atau folder-folder tentang kegiatan tertentu. Di lingkaran yang lebih besar, di lingkup organisasi, dokumen-dokumen tersebut terkumpulkan. Jadi seluruh dokumen yang ada atau dimiliki oleh organisasi berkumpul di lingkaran yang ketiga yang di-organize, membentuk memori dari suatu organisasi, tapi itu lingkupnya masih dari organisasi. Kemudian di lingkaran yang keempat, di lingkaran yang pluralize, itu maka setiap dokumen dari berbagai organisasi, baik itu organisasi masyarakat, lembaga swasta, itu semua berkumpul di suatu negara dan ada payung hukum seperti undang-undang atau segala bentuk payung hukum yang melingkupinya, maka menjadi memori kolektif dari suatu negara. Kalau kita simpulkan, maka di level pluralize, maka itu semua arsip yang ada di negara tersebut sudah membentuk menjadi memori kolektif kemasyarakatan yang ada di negara tersebut. Record continuum model atau model continuum record memudahkan tata arsip dinamis yang berkelanjutan untuk menghubungkan masa lalu dan masa kini, dan masa yang akan datang dalam satu kesatuan yang lebih utuh dan lebih koheren. Jadi memang tujuan dari continuum record ini ingin menggabungkan pengelolaan tadi, jadi tidak memisah-misahkan lagi pengelolaannya menjadi arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip statis, sehingga menjadi satu kesatuan yang secara koheren berada dalam konteks yang jauh lebih dinamis dan berubah-ubah karena dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti aspek hukum, politik, administrasi, sosial, perdagangan, teknologi, sejarah, dan budaya yang kesemuanya itu bersifat lintas ruang dan waktu, artinya bisa dari masa lalu, masa kini, dan untuk masa yang akan datang. Nah, kemudian bila tata arsip dinamis yang diaplikasi secara terintegrasi ini, bila suatu pengelolaan sudah terintegrasi seperti ini, maka akan mendapatkan manfaat seperti memfasilitasi tata kelola pemerintahan atau korporasi atau badan atau organisasi. Yang kedua, kemudian makin meningkatkan akuntabilitas. Yang ketiga, membangun memori kolektif bersama. Yang keempat, membangun identitas. Maksudnya membangun identitas seperti misalnya identitas bangsa. Dan yang kelima, memberikan sumber daya informasi yang otoritatif dan bernilai tambah. Jika suatu pengelolaan arsip sudah terintegrasi dengan model continuum record ini, harapannya, maka arsip itu sudah bukan lagi kumpulan informasi yang tidak tercerai-berai, tapi sudah menjadi suatu kumpulan informasi yang bisa memberikan wawasan, memberikan tambahan informasi, dan memberikan nilai tambah kepada organisasi atau lembaga yang mengelolanya. Pada akhirnya, manfaat konsep continuum record ini dapat memberikan nilai tambah yang sangat besar jika arsip tersebut sudah dikelola dengan secara integratif dari mulai penciptaan arsip hingga arsip tersebut dimanfaatkan secara luas di level yang lebih tinggi seperti di level kenegaraan atau di level. Terima kasih sudah menonton video ini. Video ini adalah bagian dari mata kuliah pengantar arsip elektronik yang diselenggarakan di program studi Manajemen Rekod dan Arsip, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.